Tuhan, janji-Mu tetap setia dari sekarang sampai selama-lamanya ya Tuhan. Anugerah-Mu tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami ya Tuhan. Kau senantiasa mengizinkan segala perkara terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya Engkau yang akan menolong, melindungi dan menjagai kami senantiasa. Anugerah-Mu tak terbatas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau izinkan pada pagi hari ini hujan terus berjalan, namun kami percaya firman-Mu tak pernah lalai Engkau sampaikan ya Tuhan. Hanya di dalam nama dan kuasa darah-Mu Engkau yang berbicara, isi hati-Mu ya Tuhan tertanam dalam setiap pikiran dan hati kami. Di dalam nama dan kuasa darah-Mu kami serahkan firman ini hanya di dalam nama dan kuasa darah-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua umat yang percaya sama-sama katakan amin ya. Terima kasih buat WL, singer, imam musik, ya penari semuanya, bajunya bagus-bagus ya. Boleh pinjam sebentar enggak? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom Bapak Ibu, selamat pagi ya. Jemaat yang luar biasa ya, hujan-hujan masih datang ke gereja. Ya, sangat luar biasa. Februari ini memang diguyur hujan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang usaha kuliner, hujan itu zong Bapak Ibu. Jadi kalau udah hujan, waduh mikir nih, ada tamu datang nggak ya? Gitu kan, selalu bilang gitu ya. Bapak Ibu, Februari ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Karena banyak sekali peristiwa Bapak Ibu. Ya, pertama peristiwa hujan, udah pasti Bapak Ibu ya. Nyaris banjir, mungkin ada beberapa yang sudah mengalami banjir ya. Mungkin ya, amin ya. Banjir berkat yang berlimpah. Ada Valentine Bapak Ibu ya, tanggal 14 Februari ya. Puji Tuhan, 14 itu hari Sabtu ya nggak salah ya. Ya, hari Sabtu malam minggu Valentine. Kemudian tanggal 17 ada Imlek Bapak Ibu. Kemudian besoknya ada Prapaskah, Rabu Abu. Dan besoknya lagi saudara-saudara kita memasuki masa puasa bulan Ramadan ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke tempat umum Bapak Ibu, kalau kita ke mall mulai dari warna pertama warna pink Bapak Ibu, Valentine. Imlek warna merah. Kemudian Prapaskah warna ungu, lalu puasa warna hijau. Jadi warna-warni Bapak Ibu ya, mulai dari pink, merah, hijau, ungu semuanya ada. Dan diskonnya juga banyak Bapak Ibu. Valentine diskon 10%, Imlek diskon 10%, Prapaskah 10%, jadi semuanya 50% diskonnya Bapak Ibu ya. Saya ini penggemar diskon Bapak Ibu, jadi kalau makan di mana-mana saya cari mana yang diskon ya. Sama ya. Jadi cerita dikit tentang diskon. Saya ini kan selalu pengen makan yang enak ya, tapi hepeng nggak ada Bapak Ibu. Jadi kalau lihat di restoran itu, enak ini ya, kok mahal ya. Nah pas kebetulan hari Imlek lalu itu ada makanan yang saya suka, harganya kalau biasa itu sekitar 137 satu porsi. Mahal lah Bapak Ibu ya, saya yang keluarin duit buat 137 ya. Tapi hari itu Bapak Ibu saya makan dengan harga hanya 32.000 Bapak Ibu. Jadi penggemar diskon Bapak Ibu ya. Ini benar-benar bulan Februari, bulan penuh kasih. Orang kasih diskon sangat luar biasa. Nanti jalan-jalan Bapak Ibu ya, 100.000 makan enak di restoran mewah cuma 30.000 Bapak Ibu ya. Ini sesuai dengan judul pada hari ini, silsilah anugerah. Anugerah yang sangat luar biasa. Kasih yang menulis sejarah Bapak Ibu. Ini gambarnya dari ujung sana ada Adam, ada Nuh, ada Abraham, ada Rahab dan Rut, Daud, Yekonya, dan Yusuf dan Maria. Panjang Bapak Ibu ya. Satu tokoh ini kira-kira 20 menit. Jadi ada 120 menit Bapak Ibu ya. Sampai ibadah 2 kita belum selesai Bapak Ibu. Nanti yang pembicara berikutnya tunda minggu depan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu bagian firman Tuhan yang sering kita lewati Bapak Ibu. Ya, slide yang berikutnya. Ini adalah Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kalau kita baca Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah bagian dari ayat ya. Mau dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda sampai Daud, Salomo, Rehabiam sampai Yekonya, kemudian Yekonya bla 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 sampai Yesus Kristus. Ini semuanya dalam satu pasal Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita baca Matius pasal 1, lalu ayat pertamanya langsung bilang begini. Inilah silsilah Yesus Kristus. Lalu muncullah namanya, ada anak Daud, Abraham, Ishak, Yakub. Kira-kira kita lanjut baca enggak Bapak Ibu? Lanjut ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi ada beberapa yang begitu lihat nama-nama ini, ya langsung kita bertanya-tanya, mau dilanjutkan enggak ya panjang? Mau saya bacakan Bapak Ibu? Saya bacakan ya Bapak Ibu ya, 1 sampai 17. Kan tadi katanya lanjut kan, Roti kan?
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham, Bapak Ibu sambil lihat di sana ya. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahson. Mau lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Nahson memperanakan Salmon. Bukan nama ikan Bapak Ibu ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Ini adalah silsilah dari garis janji dan kerajaan dimulai Bapak Ibu. Kemudian bagian yang kedua. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, bukan disebutkan Batsheba, tapi istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, raja paling jahat di dunia. Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ini cerita yang kedua Bapak Ibu. Mulai dari zaman kejatuhan, Salomo tadi dikatakan di dalam Pentakosta tadi, bahwa Salomo mengalami kejatuhan karena dia merasa bahwa dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa sehingga dia menggunakan kekuasaan itu dan kekayaan itu untuk kenikmatan dirinya sendiri. Ini mulai zaman kejatuhan Bapak Ibu. Sampai di mana tadi? Salomo Yekonya. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Nanti kita akan bicara tentang Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, mau dari sebelah sana Bapak Ibu. Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi ini urutannya. Dan yang paling bawah Bapak Ibu dikatakan di sana bahwa jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, kemudian 14 keturunan dari Daud sampai masa pembuangan, dan 14 keturunan dari pembuangan sampai ke Yesus Kristus. Nah, selesai Bapak Ibu. Ya, ceritanya udah sampai di situ. Slide yang berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau jujur, kira-kira kita slide yang berikutnya. Siapa ya multimedianya? Ya, kalau baca Matius 1, ini pertanyaannya kita mau lanjut enggak? Tadi saya udah baca aja udah makan waktu 7 menit Bapak Ibu. Iya. Kadang-kadang ada orang bilang bahwa ini firman Tuhan atau daftar hadir keluarga besar ya. Nama-namanya banyak ya kan? Atau daftar buku absen kalau yang masih sekolah ya. Atau ada juga yang bilang ini daftar kontak HP kali. Tapi saya nggak kenal nama-nama ini ya. Ada siapa lagi, saya nggak kenal namanya ya. Dan mungkin ada yang berpikir bahwa udahlah kita skip aja lah pasal 2, nggak terlalu penting kata ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, bahwa silsilah ini bukan hanya sekedar daftar nama atau catatan sejarah. Silsilah adalah bukti bahwa Allah bekerja dalam sejarah yang nyata, dalam keluarga yang nyata, dalam generasi yang nyata. Ini adalah pohon keluarga, dan dalam bangsa Yahudi, dalam budaya Yahudi, silsilah ini sangat penting. Karena apa? Karena silsilah ini menjawab pertanyaan dari mana asalnya seseorang itu, siapa identitasnya, dan apakah dia sebagai pewaris janji atau bukan ya. Di dalam keluarga mungkin Bapak Ibu dari Batak juga sama-sama memiliki silsilah Bapak Ibu ya, sangat memegang mengenai marga. Di keluarga Chinese saya pun juga begitu Bapak Ibu. Saya ini nama saya kan Sugiono Wiono ya. Wi itu Wi, saya Ui Bapak Ibu. Saya punya satu buku silsilah lengkap mulai dari kakek moyang saya yang datang langsung dari negeri Cina yang lahirnya tahun 1811 dan datang ke Indonesia tahun 1930-an. Lengkap di sana mulai dari siapa anaknya lahir tahun berapa, kemudian anaknya siapa, anak sampai nama saya juga ada di sana dan nama anak-anak saya juga ada di sana. Ya, sangat luar biasa. Silsilah itu begitu sangat penting ya. Slide yang berikutnya. Silsilah Yesus sangat panjang. Karena apa? Karena Allah mau bekerja melalui proses. Allah itu tidak instan.
dan bukan sekedar kebetulan. Janji Mesias itu diberikan kepada Adam dan Abraham. Nanti kita akan lihat. Tetapi Yesus baru datang ribuan tahun kemudian. Artinya Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita suka mau cepat Bapak Ibu ya. Hari ini doa, maunya besok mujizat sudah terjadi. Ya kan, hari ini menanam, besok mau panen. Tapi Tuhan berkata, aku bekerja melalui generasi. Dan Alkitab menulis istilah ini bukan supaya kita bosan, tapi untuk berkata bahwa Yesus bukan tokoh mitos. Dia masuk ke dalam sejarah yang nyata, dia lahir dari keluarga manusia yang sungguhan. Ya, dan lebih dari itu Bapak Ibu, silsilah ini bukan hanya berisi orang-orang hebat. Di sana memang benar ada orang benar, tapi juga ada orang gagal, ada orang asing dan ada orang berdosa, dan ada orang-orang yang biasa dan sederhana. Dan itulah kabar baiknya. Yesus datang bukan hanya untuk orang yang sempurna, tetapi untuk semua manusia. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ya, cukup sampai itu Bapak Ibu. Yesus itu sungguh baik ya. Dia selalu memperhatikan kita. Bukan hanya orang-orang yang sempurna, bahkan ketika kita gagal, bahkan ketika kita merasa bahwa kita gak ada apa-apanya, Yesus itu tetap baik bagi kita. Slide yang berikutnya Bapak Ibu. Silsilah anugerah bukan hanya berisi silsilah orang-orang hebat, tetapi silsilah kasih Allah bagi manusia. Ini secara singkatnya Bapak Ibu ya. Jadi silsilah Yesus itu singkatnya adalah mulai dari Adam, Abraham, kemudian ada Daud, masa pembuangan, kemudian Yesus Kristus datang. Adam adalah ciptaan yang pertama dan sekaligus adalah kejatuhan yang pertama. Kemudian lari kepada Abraham yang merupakan bapa segala perjanjian. Kemudian Daud, dia menjadi lambang kerajaan. Dan kemudian terjadi pembuangan yang merupakan pemurnian. Dan Yesus datang sebagai penebusan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, slide yang berikutnya. Dari Adam sampai Nuh, ini kalau menurut Kejadian 10 ayat 11 ada 10 generasi Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan cuma ada 4 ya, ada Adam, Henoh, Metusalah, sebenarnya banyak ya. Mulai dari Adam, Set, Enos, Kenan, Mehalel, Yerot, Henoh, seterusnya sampai Lameh dan Nuh. Ini adalah garis keturunan manusia pertama hingga zaman air bah. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua, dari Nuh sampai Abraham menurut Kejadian 10 sampai 11 juga ada 10 generasi. Mau dari Sem, Arpaksad, Salah, Eber, kemudian sampai ke Terah, Abraham. Ini adalah dari pasca air bah sampai menuju bapak orang beriman. Dan yang ketiga, dari Abraham sampai Daud, ini menurut kitab Kejadian sampai Rut ada 14 generasi. Menurut Matius tadi kita bilang ada 14 generasi. Mau dari Ishak, Yakub, seterusnya sampai kemudian ada Peres, Hesron, Ram, sampai kemudian Salmon, Boas, dan Daud. Ya, ini adalah garis kerajaan mesianik yang mulai jelas karena dikatakan bahwa Yesus adalah anak Daud. Kemudian tabel yang berikutnya, mulai Daud sampai pembuangan Babel. Ini ada di dalam 1 dan 2 raja-raja dan 1 Tawarikh. Disebutkan oleh Matius ada 14 generasi juga. Mulai dari Salomo, Rehabeam, Abia, Yosafat, terus sampai kemudian ada Manasye, ada Amon, Yosia, Yekonya, yaitu zaman pembuangan di Babel. Masa mulai dari Salomo, masa kemerosotan, banyak raja-raja yang jahat dan terjadi pemurnian. Dan yang terakhir, mulai dari zaman pembuangan, dimulai dari Sealtiel dan Zerubabel sampai ke Yesus Kristus, menurut Matius juga ada 14 generasi. Ya. Tentu Bapak Ibu pagi ini kita nggak akan bicara satu-satu Bapak Ibu. Tadi 7 aja udah 120 menit. Gimana kalau 62? Jadi 5 periode, 62 generasi, tetapi tetap satu rencana keselamatan yang ada pada Yesus. Ya, dari Eden sampai air bah, dari air bah sampai perjanjian,
Tuhan tidak pernah berhenti mengejar manusia. Silsilah ini adalah jejak kasih Allah di dalam sejarah. Kita akan mulai membicarakan 7 pesan besar dalam silsilah ini. Kita mulai dari slide yang pertama. Adam, anugerah dalam kejatuhan. Silsilah Yesus dimulai dari Adam. Adam melambangkan manusia pertama di mana kehidupan dimulai. Ia hidup di Taman Eden tanpa dosa dan tanpa pemberitaan. Tetapi Adam jatuh oleh kegagalan untuk taat. Dosa masuk ke dunia. Satu ketidaktaatan menjatuhkan seluruh umat manusia. Roma 5 ayat 12 yang paling bawah di belakang saya dikatakan dosa masuk melalui satu orang. Tetapi luar biasa Bapak Ibu. Di saat manusia jatuh, Tuhan tidak memutuskan silsilah. Kejatuhan bukan akhir segalanya. Sebaliknya anugerah Tuhan memberi janji keselamatan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan di sana bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular. Itulah Injil pertama yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi Injil bukan dimulai dari Perjanjian Baru, tetapi dimulai dari Perjanjian Lama. Ketika dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepala ular, yaitu Yesus itu sendiri yang akan meremukkan setan dan iblis. Dari Adam kita belajar anugerah lebih besar daripada dosa. Dan firman berkata 1 Korintus 15 ayat 22 yang di tengah-tengah. Sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Adam membuka pintu dosa, tetapi Yesus datang sebagai Adam yang terakhir membuka pintu kehidupan. Mungkin hidup kita pernah seperti Adam. Mungkin kita pernah jatuh dalam dosa. Mungkin kita ada dalam rasa malu yang begitu besar. Dan kita pengen sembunyi dari dunia ini. Mungkin usaha kita gagal. Mungkin keluarga kita retak. Mungkin pelayanan gak sesuai harapan. Tapi Tuhan tetap datang bertanya, di manakah engkau? Seperti dia bertanya kepada Adam, di manakah engkau? Kasih Tuhan selalu mencari manusia. Dan ingat, kegagalan manusia tidak pernah menghentikan rencana Allah. Ada anugerah yang tersembunyi di balik kegagalan itu. Ya, ada satu pantun Bapak Ibu. Pergi ke taman lihat pepaya, jatuh satu jadi rebutan. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang bawa keselamatan. Amin Bapak Ibu, berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Slide yang berikutnya, Nuh. Kasih karunia menjaga generasi di zaman yang gelap. Setelah Adam, dunia makin rusak. Zaman Nuh penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Mirip seperti dunia hari ini. Berita perang setiap hari ya. Perang yang satu belum selesai muncul lagi perang yang lain. Bencana datang silih berganti dan manusia mulai kehilangan arah. Banyak konten-konten yang cabul di dalam media sosial. Banyak hoax, banyak kebencian digital diungkapkan di dalam media sosial. Dan normalisasi dosa. Sepertinya dosa itu bukan dosa lagi. Tetapi Alkitab berkata dalam Kejadian 6 sampai dengan 8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan Kejadian 6 ayat 9 dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup benar dan tidak bercela. Dia adalah orang yang tetap taat walaupun dunia dalam kegelapan. Nuh terus membangun bahtera saat orang menertawakannya. Dan hasilnya satu keluarga diselamatkan. Dan bahkan oleh anugerah Tuhan, sejarah manusia terus berlanjut. Bayangkan kalau bahtera gak jadi Bapak Ibu. Dunia lenyap oleh bahtera dan tidak ada silsilah yang berkelanjutan. Dan bahkan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 37, sama seperti pada zaman Nuh. Artinya Tuhan sedang mencari Nuh modern di zaman ini. Jangan menunggu dosa dunia membaik untuk baru hidup benar. Tetapi kita harus siap senantiasa menjadi Nuh yang zaman sekarang ini membawa keselamatan bagi keluarga kita dan bagi lingkungan ini. Dikatakan di sana, di zaman seperti Nuh, Tuhan menunjukkan anugerah untuk menjaga generasi. Yang berikutnya, Abraham.
Panggilan untuk melangkah bukan berhenti. Setelah air bah, Tuhan memanggil Abraham. Meskipun sebenarnya ada ayahnya namanya Terah. Ya sebelah kanan. Terah memulai perjalanan. Tetapi berhenti di Haran. Dalam Kejadian 11 ayat 31 dikatakan. Mereka sampai ke Haran lalu menetap di sana. Terah berhenti di zona nyaman. Haran adalah kota dagang. Kota yang sangat makmur dan nyaman dan stabil. Dan Haran itu diambil dari anaknya Terah yang mati di Ur. Nama kota Haran mungkin menjadi satu hal yang mengingatkan Terah pada anak yang meninggal itu. Dan ini menunjukkan ada luka batin yang belum sembuh. Karena Terah berhenti tidak menyelesaikan panggilannya. Artinya setengah taat. Dan itu bukan ketaatan. Tuhan mencari ketaatan yang penuh. Banyak orang mau ikut Tuhan, mau melayani, tapi hatinya terikat pada dunia yang lama atau luka yang belum disembuhkan. Ya sehingga berhenti dalam perjalanan rohani. Kemudian Tuhan memanggil Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 yang di tengah, pergilah dari negerimu. Kira-kira kalau kita menjadi Abraham, pergilah dari negerimu. Udah enak nih, udah nyaman nih di Haran nih. Udah banyak kenikmatan yang kita rasakan, disuruh pergi ke tempat yang kita nggak tahu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau kita mau pergi satu tempat, biasanya kan kita nyari di Google Map ya. Kira-kira jalannya macet nggak? Lewat jalan-jalan yang enak nggak? Dan mungkin kita cari juga di Google, di sana itu tempatnya nyaman nggak ya? Banyak tempat-tempat makan yang enak nggak? Ada tempat wisatanya nggak ya? Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira pemandangannya bisa dinikmati nggak? Ya, tetapi Abraham berangkat tanpa GPS, tanpa Google Map, tanpa peta. Dia melangkah tanpa ada kepastian. Dan Abraham tetap taat, melangkah tanpa dia tahu tujuan akhirnya. Iman mendahului penggenapan. Iman sejati melangkah sebelum melihat atau mengetahui. Pelajaran dari Abraham bahwa anugerah memanggil untuk melangkah, bukan berhenti. Dan janji Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi amanat agung itu mulai sejak Abraham. Bukan di Matius. Allah sudah berbicara pada Abraham. Ada amanat agung di sana. Di tengah-tengah dunia yang gak pasti. Kita harus memiliki iman yang menjadi pegangan kita. Ya, jalan-jalan ke kota Medan. Jangan lupa beli durian. Kalau Tuhan kasih panggilan, jangan berhenti di tengah jalan. Amin Bapak Ibu. Kita nyanyi lagu yang tadi yang waktu sebelum firman. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ya cukup Bapak Ibu. Jadi kalau pengkhotbah nyanyi biasanya kan minta nada dulu ya. Nada sol gitu kan ya. Kalau saya beda Bapak Ibu, saya nyanyi dulu baru keyboardnya yang nyari nada Bapak Ibu ya. Kalau saya nyari nada bingung saya, nada yang mana ini kan gak ketemu-ketemu Bapak Ibu. Ya, slide yang berikutnya Bapak Ibu, Rahab dan Rut. Kasih untuk orang yang berdosa dan orang asing. Di dalam silsilah Yesus ada 5 nama perempuan Bapak Ibu, luar biasa ya. Dari sekian banyak nama laki-laki ada 5 nama perempuan dalam silsilah Yesus. Ada Tamar, perempuan yang dipermalukan, ada Rahab, Rut nanti kita akan bahas, dan ada Betsheba, korban perzinahan Daud, dan ada Maria, ibu Yesus. 4 perempuan yang tadi Tamar, Rahab, Rut, Betsheba ini pernah saya khotbahkan di tahun 2022. Kalau ibu nanti mau detailnya masih ada di YouTube
GB Bumi Anggrek ya, kalau Pak Eko belum hapus ya. Nanti cari di sana. Rahab adalah perempuan sundal di Yeriko dan dari bangsa yang kafir. Tetapi dia menjadi orang percaya. Dalam Yosua 2 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah di langit dan di bumi. Rahab bukan hanya diselamatkan. Cerita Rahab nanti Bapak Ibu baca sendiri ya, panjang sekali ketika dia ada di Yeriko. Tetapi dia bukan hanya diselamatkan, bahkan dia masuk ke dalam silsilah Mesias. Dia menikah dengan Jenderal Salmon dan memperanakkan Boas. Siapa Boas nanti kita lihat. Lalu Rut, Bapak Ibu, siapa Rut? Dia adalah perempuan Moab, bangsa asing. Seorang janda yang mengasihi mertuanya. Dan dia seorang yang sangat setia dan berkata, dalam Rut 1 ayat 16 berkata, Allahmu lah Allahku. Dia berkata kepada mertuanya Naomi ketika dia bilang, udah kamu pulang aja, saya sudah tua gak punya anak lagi, untuk apa kamu nungguin saya? Dan Rut berkata, Allahmu lah Allahku. Dia tetap setia kepada mertuanya. Kesetiaan Rut yang sederhana itu membuka pintu anugerah yang besar, kemudian dipersunting oleh Boas dan melahirkan Obed. Siapa Obed? Dia adalah ayah Isai. Siapa Isai? Dia adalah ayah Daud. Jadi dari situlah timbul kerajaan yang begitu besar, Raja Daud. Tidak ada masa lalu yang begitu rusak untuk diubah Allah menjadi alat keselamatan. Rahab dan Rut bersaksi bahwa anugerah menembus batas. Kasih Tuhan menembus batas. Injil bukan hanya untuk orang baik, Injil untuk semua bangsa. Ini kembali ke amanat agung Bapak Ibu. Matius 24 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi amanat agung, Injil dimulai bukan dari perjanjian baru, tetapi dari perjanjian lama. Yang kelima, Daud adalah orang yang gagal, yang bertobat dan masuk dalam rencana Allah. Daud bukan anak yang tertua, Daud bukan yang paling kuat, dan Daud juga bukan yang paling hebat. Tetapi Daud ditetapkan menjadi raja besar. Tetapi sekaligus dia juga jatuh dalam dosa yang begitu besar, yaitu perselingkuhan dengan Betseba. Bahkan dia merencanakan pembunuhan suaminya, yaitu Uria orang Het. Namun kemudian Daud bertobat. Dalam Mazmur 51 ayat 1 dikatakan di sana, kasihanilah aku ya Allah. Tadi lagu yang sebelum firman tadi apa yang sebelum pujian tadi membuat saya menangis bahwa kita sepenuhnya hanya bergantung kepada Allah. Jangan tinggalkan kasih-Mu ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan kasih itu dari hidupku ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah. Dan Tuhan tidak membuang Daud. Karena Tuhan melihat hati yang hancur. Dalam Mazmur 51 ayat 17 dikatakan, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Lagunya, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Luar biasa ya Bapak Ibu, betapa besar kasih dan anugerah Tuhan, sehingga ketika kita jatuh dalam dosa pun Dia memberikan pengampunan sepanjang hati kita bertobat menjadi hancur dan remuk hati. Bapak Ibu, Tuhan gak mencari orang yang sempurna, yang gak pernah jatuh. Tuhan mencari orang yang bertobat dan mau bangkit. Dan Tuhan tetap mencari ketulusan hati. Kira-kira ada gak di tempat ini yang merasa sudah sempurna Bapak Ibu? Angkat tangan kalau ada yang sudah sempurna ya. Saya percaya gak ada yang berani angkat tangan ya. Kalau Tuhan pakai cuman orang-orang yang sempurna, kan gak ada yang bilang sempurna kan, maka gereja ini kosong Bapak Ibu, ya kan? Pendetanya pun juga
pulang Bapak Ibu, kan pendetanya juga belum sempurna ya. Tapi kalau sebaliknya semuanya mengaku sempurna Bapak Ibu, yang khotbah juga bingung. Mau khotbah apa lagi, ya udah sempurna, ya kan mau dikobain apa lagi gitu kan. Jadi kerajaan Allah Bapak Ibu dibangun lewat hati, bukan lewat kesempurnaan, bukan lewat penampilan, bukan lewat latar belakang yang sempurna. Dan Daud mengingatkan kita bahwa anugerah memulihkan mereka yang jatuh dalam dosa, tetapi mau hati yang hancur dan remuk. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini nama yang mungkin jarang dibahas, yaitu Yekonya. Yekonya dan pembuangan, kutuk menjadi jalan berkat. Ketika masuk dalam pembuangan Bapak Ibu, dalam silsilah Yesus itu banyak sekali nama-nama raja Bapak Ibu ya. Yang sebelah kanan ini, mau dari Rehabeam, dia adalah raja yang jahat. Mau dari Abia, dia juga jahat. Kemudian ada Yoram, dia juga jahat. Ada Ahaz, jahat banget Bapak Ibu ya. Kemudian ada Manasye, dia yang paling jahat dalam sejarah Israel Bapak Ibu. Karena dia menghukum Yesaya dengan hukuman mati, dengan dibalik kemudian digergaji dari selangkangan sampai ke dada Bapak Ibu. Begitu jahatnya dia. Ada Amon yang juga jahat. Mereka menyembah berhala. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka dalam api. Dan mereka memenuhi Yerusalem dengan kejahatan, dengan dosa seksual, dan bahkan dengan darah. Ya, termasuk salah satunya adalah Yekonya, Bapak Ibu. Siapa Yekonya? Dia adalah keturunan Daud melalui Salomo, dan dia adalah raja terakhir yang sebelum pembuangan. Dan dia memerintah hanya 3 bulan, Bapak Ibu. Ya, dalam 2 raja-raja, ada di situ enggak? Dalam 2 raja-raja, oh enggak ada di situ. Dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 9 dikatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan dia kemudian dibuang ke Babel. Dalam Matius 1 ayat 11 sampai dengan 12 yang tadi kita baca, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Tetapi ada masalah besar Bapak Ibu. Di dalam Yeremia 22 ayat 30, yang sebelah kiri saya, di sana dikatakan bahwa tuliskanlah orang ini sebagai orang yang tidak beranak, sebab tidak seorang pun dari keturunannya akan duduk di atas tata Daud. Artinya Bapak Ibu, anaknya Yekonya ini, Sealtiel dan seterusnya, cucunya, cicitnya dan seterusnya gak boleh jadi raja. Dalam Matius tadi sisanya dikatakan bahwa Yesus mendapat hak legal atas tata Daud melalui Yusuf. Tetapi Yusuf ini adalah keturunan dari Salomo dan Yekonya. Artinya dia sudah terkena kutuk Yekonya. Secara hukum garis Raja Daud sudah selesai. Gak ada lagi keturunan Daud yang akan menjadi raja. Secara manusia jalur Mesias jadi buntu. Jadi bagaimana dengan janji Tuhan atas Mesias dari keturunan Daud? Ini luar biasanya Tuhan. Dia membuat solusi ilahi. Tuhan membuat jalan. Ketika dikatakan bahwa Yesus mendapat hak kerajaan lewat Yusuf, yang sebelah atas, ya garis yang warna kuning, tetapi darahnya melalui Maria tidak terkena kutuk. Dia melalui jalur yang di bawah yang berwarna biru. Ya, jadi dikatakan di sana bahwa Lukas 3:31, anak Natan, anak Daud, hak tahta melalui Yusuf, tetapi darah Yesus tetap dari Daud melalui Natan, bukan Salomo. Ya, tanpa terkena kutuk darah Yekonya, Yesus benar-benar anak Daud secara darah, karena Mesias lahir sejati dari perawan Maria. Inilah kesempurnaan rencana Allah. Ketika jalur silsilahnya diputus oleh kutuk yang tampak rusak, tetapi Allah memakai jalur lain menjadi jalur kemuliaan. Allah mengubah kutuk jadi berkat. Jadi ketika kita merasa Tuhan sepertinya karena dosa ini saya sudah dipenuhi dengan kutuk. Mungkin karena kesalahan nenek moyang lalu saya dikutuk menjadi kutuk nenek moyang dalam hidup kami. Tapi kita mempercayai seperti Yesus juga melalui silsilah yang sudah dikutuk. Tetapi Allah bisa melewati jalan lain. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
Tuhan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, kita senantiasa bisa dipulihkan karena Dia punya rencana yang indah kita semuanya, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, Yusuf dan Maria, orang biasa yang taat melahirkan penggenapan. Yusuf siapa, Bapak Ibu? Dia hanyalah seorang tukang kayu. Dia bukan orang yang terkenal, tapi dia adalah orang yang sederhana. Tetapi ketika malaikat berkata, dia mengikutinya dalam Matius 1 ayat 20, jangan takut mengambil Maria. Padahal waktu itu dia sudah ketakutan. Karena secara budaya Yahudi, ketika dia tahu bahwa Maria sudah hamil sebelum dia menikah, maka itu adalah hukuman mati. Tapi Yusuf mengikutinya, jangan takut mengambil Maria. Maria pun orang yang sederhana dan rendah hati. Ketika firman Tuhan datang kepadanya di usia 15 tahun, Bapak Ibu, Maria menjawab dengan ketaatan total. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia berserah sepenuhnya. Dipakai apapun aku mau, Tuhan. Aku ini hamba-Mu. Lakukanlah seturut kehendak-Mu. Yesus lahir bukan dari istana. Yesus lahir dari ketaatan orang biasa. Yesus bersedia dipakai oleh Roh Kudus. Yang bersedia dipakai oleh Roh Kudus menjadi orang tua Yesus, Sang Juru Selamat. Allah mempercayakan karya terbesar bukan kepada orang-orang yang hebat dan luar biasa, tetapi kepada orang-orang yang sederhana, kepada kita semuanya, kepada ibu-ibu rumah tangga, kepada pekerja kantoran biasa yang bukan orang berpangkat tinggi, kepada anak-anak sekolah, mahasiswa, kepada pedagang, pemulung, bahkan kepada tukang tambal ban mungkin, dan kepada kita-kita semua untuk membawa Yesus ke dalam dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Siap membawa Yesus dalam ke dunia. Dan ini klimaksnya, Bapak Ibu. Slide yang berikutnya. Yesus adalah puncak silsilah anugerah. Semuanya digenapi di dalam Yesus. Yesus adalah Adam yang kedua dan yang terakhir. Yesus adalah bahtera keselamatan yang lebih besar daripada Nuh. Yesus adalah berkat Abraham bagi bangsa-bangsa. Yesus adalah raja yang lebih besar daripada Daud, namun dia adalah sekaligus hamba. Yesus adalah penebus Rahab dan Rut. Yesus adalah pematah kutuk Yekonya. Dan Yusuf adalah penggenapan ketaatan Yusuf dan Maria. Dan silsilah ini, Bapak Ibu, tidak hanya berhenti di Yesus. Gereja dan kita adalah generasi berikutnya. Bagian dari silsilah anugerah itu untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa. Matius 28 ayat 19 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah tuntutan daripada silsilah. Karena kita adalah keturunan daripada Adam, Abraham, Daud, Yekonya, Yesus. Dan kita adalah generasi berikutnya yang diminta untuk meneruskan silsilah anugerah itu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Sebagai penutup, Bapak Ibu, pergi ke pasar beli pepaya, pulangnya mampir beli roti. Kasih Tuhan nyata adanya, hari ini hidupmu dipulihkan lagi. Amin nih Bapak Ibu. Slide yang terakhir, Bapak Ibu. Slide yang terakhir, silsilah ini bukan tentang nama-nama. Ini tentang kasih Tuhan yang menulis sejarah. Ya, mungkin kita merasa bahwa aku ini orang yang gagal. Ya, tapi Daud yang gagal juga ada di sana. Mungkin kita merasa sebagai orang yang berdosa. Ya, tetapi Rahab orang berdosa juga ada di sana. Mungkin aku merasa sebagai orang yang asing, yang dikucilkan, yang mungkin orang gak menganggap aku. Tetapi Ruth ada di sana sebagai orang asing, yang dia merasa tidak memiliki sesuatu, tapi dia berkata bahwa Allahmu adalah Allahku. Dan mungkin kita adalah orang yang biasa, yang sederhana, yang suka duduk di pojok dan gak ingin orang melihat kita. Mungkin kita merasa bahwa aku gak ada apa-apanya, seperti orang lain. Ya, tetapi Yusuf dan Maria yang sederhana dan yang biasa ada di sana, Bapak Ibu, yang mereka masuk dalam silsilah Mesias. Dan kita sebagai orang-orang yang gagal, orang-orang yang berdosa, orang yang merasa dikucilkan, orang-orang yang merasa bahwa kita orang biasa dan sederhana, kita juga ada di dalam silsilah itu. Ya, mungkin silsilah kita penuh banyak luka,
dan banyak cerita yang mungkin kita akan sembunyikan dari dunia. Ya, aku nggak mau orang tahu bahwa aku adalah si ini, si itu, si A, si B, si C. Tetapi silsilah Yesus berkata, Allah tidak menulis silsilah yang bersih. Allah menulis silsilah anugerah. Allah bekerja lintas generasi dan juga menulis nama kita di sana untuk meneruskan silsilah anugerah itu. Dan di dalam tanggung jawab dan janji untuk menaati dan melanjutkan amanat agung. Amin Bapak Ibu. Kita siap untuk menjadi penerus silsilah itu Bapak Ibu. Amin ya. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu. Yuk saya panggil 5 musik untuk kita bangkit berdiri. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Ku ada. kasih dan anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari rencana-Mu, bagian daripada silsilah-Mu ya Tuhan, menjadi generasi penerus-Mu ya Tuhan. Pakailah kami di dalam setiap rencana-Mu yang indah, di dalam amanat agung ini ya Tuhan, di tengah dunia yang mungkin terasa gelap, jadikanlah kami senantiasa terang-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa menuliskan kami di dalam silsilah-Mu. Kau menuliskan kami dalam kehidupan-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus senantiasa Engkau menjamah kami. Jadikan kami alat-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Firman-Mu Tuhan berhenti sampai saat ini. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami menjadi generasi-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Di dalam nama dan kuasa darah-Mu kami berserah sepenuhnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu yang kudus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati.